Ini guys, barcode hotel karantina yang dikasih CS Hotelnya. Ini udah aku booking dan belum aku bayar. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan kalian ya guys. Apakah WNI dengan visa turis atau wisatawan bisa karantina gratis di Wisma Atlet atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, makasih masih setia di channel ini. Kali ini aku mau cerita tahap-tahap proses karantina sepulang aku dari Turki atau luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Ini aku sempat record sebelum landing di Soekarno-Hatta Airport. Sebelum landing, jangan lupa minta form custom declaration ke pramugarinya, biar nanti koper kita nggak usah lewat X-ray bea cukai ya. Isi data-datanya dan nanti bagian ini diisi no aja semuanya. Kalau form declaration ini udah diisi, nanti kita bisa keluar melalui pintu green line ketika nanti keluar dari bandara nanti ya, tanpa harus melalui proses X-ray. Setelah kita mendarat dengan tampan, kita akan keluar dari pesawat ya. Nanti kita akan ikut jalur pintu keluar yang ujungnya kita akan ketemu antrian orang-orang yang baru pulang dari luar negeri. Ini ada banyak kursi ya guys. Kita duduk aja di situ sampai nanti dipanggil maju ke depan. Usahakan duduknya di kursi paling depan ya. Kalau ada yang kosong, biar nanti antrinya nggak lama. Ini kita ngantri untuk menuju tempat loket cek dokumen perjalanan kita. Di sini aku ngantrinya nggak lebih dari 30 menit ya guys. Setelah antri di kursi itu, kita akan diarahkan oleh petugas menuju loket pemeriksaan dokumen. Nanti yang dicek itu paspor, boarding pass, dan printout hasil PCR negara asal. Waktu itu IHAK nggak dicek sama sekali ya guys. Padahal waktu check-in di Istanbul itu diwajibkan banget buat nunjukin IHAK. Di loket ini kita nggak ngabisin banyak waktu, paling sekitar 5-7 menit lah, cuman cek-cek berkas doang. Nah, nanti setelah dokumen kita diperiksa, nanti kita akan mendapatkan selembar barcode kayak gini. Barcode ini nanti di-scan di pintu masuk menuju loket berikutnya untuk melaksanakan tes PCR. Nah, nanti barcode ini kayak semacam kode yang akan ditentukan oleh petugas apakah kita akan dikarantina di Wisma Atlet atau di hotel. Jadi, abis dari loket pemeriksaan dokumen itu, aku melangkah menuju persimpangan jalan nih ceritanya. Kalau ke kiri, itu adalah jalan PCR menuju karantina Wisma Atlet, sedangkan ke kanan adalah PCR untuk karantina di hotel. Loket pemeriksaan oleh petugasnya itu ada di tengah-tengah persimpangan itu guys, yang setelah kita habis dari loket sebelumnya ya, yang buat cek dokumen. Nah, nanti setelah barcode-nya diperiksa tuh ya ke petugas yang persimpangan PCR itu, ini petugasnya didampingi sama tentara gitu ya. Mereka kasih informasi kalau aku harus karantina di hotel karena aku keluar negeri pakai visa turis alias sebagai wisatawan. Jadi aku ambil jalur kanan untuk melaksanakan tes PCR hotel yang letaknya persis di belakang loket petugas itu. Seperti yang kalian tahu ya guys, untuk WNI atau WNA yang datang ke Indonesia di tengah pandemi COVID itu wajib melaksanakan karantina di hotel atau Wisma Atlet ya untuk WNI selama sekian hari tergantung peraturan terupdate pada waktu kedatangan kita di Indonesia. Waktu itu kebetulan aku durasi karantinanya selama 7 hari. Kalau merujuk ke peraturan ya guys, untuk WNI wisatawan dan WNA itu karantinanya harus di hotel yang tentunya berbayar. Sedangkan karantina di Wisma Atlet yang pastinya gratis ya, itu diperuntukkan bagi WNI yang berstatus PMI atau pelajar yang dibuktikan dengan visa atau identitas PMI atau pelajar, dan juga diperuntukkan bagi WNI dengan perjalanan dinas. Jadi, sebelum kalian sampai Indonesia, idealnya sih kalian udah tahu guys akan karantina di mana. Cuma waktu itu aku memang pikirannya pengen karantina di Wisma Atlet ya, biar gratis gitu kan, bisa hemat. Karena dengar kabar banyak juga WNI dengan visa turis yang karantina free di Wisma Atlet. Tadinya aku tuh memang rencananya mau karantina di Wisma Atlet. Pas aku dikasih judgement harus karantina di hotel,
Aku coba komunikasi ke petugas untuk lobby ya, supaya aku bisa karantina di Wisma Atlet dengan alasan dana terbatas. Dan memang dana terbatas banget sih waktu itu. Nggak ada budget buat hotel, aku bilangnya. Dan di belakang aku juga banyak banget loh guys, WNI yang dari luar negeri, yang dia pakai visa turis, yang sama-sama juga ngelobi ke petugasnya pengen karantina di Wisma Atlet. Dengan alasan yang sama tentunya ya. Dan kata petugasnya, ternyata boleh karantina di Wisma Atlet. Kalau nggak salah mereka tuh bilangnya kayak semacam ada program apa sih, kemanusiaan atau gimana gitu ya, yang boleh buat WNI dengan visa turis gitu. Tapi syaratnya itu kita harus nunggu sampai jadwal penerbangan terakhir, baru nanti bisa masuk antrian PCR karantina Wisma Atlet untuk menuju Wisma Atlet. Dan kita dipersilahkan menunggu tuh ke barisan belakang lagi, jadi suruh ngantri lagi gitu ya, yang pas kedatangan turun dari pesawat itu. Sampai nanti petugas akan kasih info ke kita kalau udah bisa masuk ke antrian Wisma Atlet. Nah, ini waktu tunggu sampai bisa ke Wisma Atlet itu macam-macam ya pengalamannya. Ada yang dapatnya tengah malam, jam 2 pagi, bahkan ada juga yang menunggu sampai besok paginya lagi, sampai dapat kuota kamar di Wisma Atlet. Buat kalian yang pernah karantina di Wisma Atlet, coba deh sharing di kolom komentar ya. Berapa lama kalian menunggu di Bandara Soekarno-Hatta sampai bisa masuk ke Wisma Atlet? Ya memang antrinya lama ya karena Wisma Atlet kan memang diperuntukkan bagi WNI yang berstatus tenaga kerja gitu ya, PMI, atau pelajar di luar negeri gitu. Atau yang untuk urusan dinas. Bukan untuk WNI dengan visa turis. Jadi kayak PMI atau pelajar yang turun dari pesawat itu nggak perlu nunggu lama kayak kita gitu, yang turis ya. Mereka bisa langsung masuk jalur antrian karantina di Wisma Atlet itu. Jadi ini sudah menjawab ya guys pertanyaan kalian yang menanyakan ke saya apakah WNI dengan visa turis atau wisatawan bisa karantina gratis di Wisma Atlet atau tidak. Jadi ya jawabannya memang bisa. Tinggal kita bilang aja gitu ke petugasnya. Tapi entah ya nanti ke depan masih boleh atau enggak, ya lihat update peraturan pemerintah. Ya berharap sih semoga tidak ada karantina ya guys ya, karena nggak enak. Tapi info terakhir ya, sejak pertengahan Januari 2022 kemarin, semenjak tower-tower baru di Wisma Atlet yang di Pademangan diresmikan, itu sekarang udah banyak banget tuh guys WNI turis yang gratis karantina di situ tanpa harus menunggu antrian lama. Karena kan towernya makin banyak ya, berarti kamar karantinanya juga lebih banyak. Temanku kemarin juga pulang dari Turki, itu cuma nunggu sekitar 2 jam di airport, udah bisa tuh dijemput bus ke Wisma Atlet. Balik lagi ke cerita karantinaku, awalnya tuh aku memang mau karantina di Wisma Atlet ya guys, biar hemat. Tapi karena nunggunya lama sampai tengah malam, aku kan sampai airport sejak jam 11 siang ya. Sementara aku bawa koper yang ada makanan udah expired gitu, yaitu baklava isinya, just tipan customer aku gitu ya. Banyak banget kan baklavanya. Rencananya itu kopernya ini mau diambil istriku ya, biar baklavanya masih fresh, segera kirim dan gak usah ke karantina gitu kopernya. Akhirnya aku memutuskan untuk karantina di hotel. Dan karena memang waktu itu udah janjian juga kan sama istriku supaya janjian ketemu di pintu keluar airport gitu. Dan posisinya pas aku antri itu, istri sudah sampai di depan airport. Nggak mungkin dong aku biarin dia nunggu sampai tengah malam kan. Ya udah tuh, aku masuk jalur ke kanan ya yang buat hotel itu, buat ikut antrian tes PCR. Sebelum ikut antri, aku duduk-duduk dulu di situ sambil cari hotel karantina yang ramah budget. Aku nyarinya di Instagram, terus aku nemu tuh nomor WA hotelnya. Dan untuk pembayaran itu bisa dilakukan setelah sampai hotel. Jadi buat kalian yang butuh barcode hotel karantina buat pulang, kan katanya ada ya maskapai yang mensyaratkan itu kalau mau pulang ke Indonesia harus tunjukin barcode hotel. Sebenarnya kalian bisa loh booking aja dulu ke hotel karantinanya biar dapat barcode gitu loh. Nanti sampai di Indonesia ya tinggal cancel, toh belum bayar kan. Asalkan siap mental aja sih ya dikomplain sama hotelnya. Tapi sebenarnya nggak ada sih hotel yang komplain ya, karena bagi mereka ya easy going aja gitu. Makanya kan ada tuh jasa-jasa jual barcode hotel gitu ya, karena memang sebenarnya bisa di cancel gitu. Jadi daripada kita bayar, mending kita pesan ke hotelnya langsung secara gratis gitu. Lanjut ke ceritaku lagi ya. Setelah aku WA pihak hotel mau booking buat karantina, mereka minta aku kirim foto paspor dan boarding pass. Lalu beberapa menit kemudian, mereka kirim PDF yang ada barcode-nya gitu. Nah, barcode itu digunakan saat antri PCR untuk loket PCR yang buat karantina di hotel. Jadi di loket tes PCR di airport ini, barcode hotel di HP kita nanti di-scan dulu sebelum masuk ke bilik tes PCR.
Setelah PCR selesai, udah deh, kalian tinggal ke loket imigrasi buat stempel paspor, kemudian ambil bagasi. Karena aku udah isi form declare ya, jadi aku keluarnya itu lewat pintu Green Line. Formnya tinggal dikasih ke petugas di pintu itu ya, kan ada petugas bea cukainya itu di situ. Dan bagasi kita tidak perlu melewati pemeriksaan mesin X-ray, tinggal keluar aja. Soalnya kalau kalian nggak ngisi form declare itu, kalian harus keluar melalui pintu red line yang di situ koper kalian harus diperiksa lagi melalui mesin X-ray. Jadi lumayan ribet ya, harus diperiksa lagi pakai mesin X-ray. Mending dari awal sudah ngisi form declare gitu. Setelah itu aku keluar ambil jalur hotel. Jadi kan ke kiri tuh jalur keluar untuk ke Wisma, kalau ke kanan untuk ke hotel. Nanti di situ udah ada petugas hotel yang jemput kita dan mereka akan menahan paspor kita selama karantina. Udah OTW keluar guys. Mau ketemu istri, ketemu nggak ya? Udah deh, kita sekarang udah keluar dari crowdednya Soekarno-Hatta Airport, terminal kedatangan di masa pandemi ini. Sambil nunggu kedatangan mobil hotel yang mau jemput aku ketemuan dulu tuh sama istri buat kangen-kangenan, kasih koper dan ngobrol-ngobrol bentar gitu ya. Jadi kopernya nggak ikut karantina bareng aku. Habis itu aku menjalani hari-hari karantina dengan penuh kesabaran. Makasih ya yang udah nonton sampai selesai. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau sharing, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.